Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang Waalaikumsalam saya Fahmi warahmatullahi Fauzi akan wabarakatuh. mewawancarai salah seorang guru yang bertugas di Kabupaten Sumedang. Selamat siang, Ibu Silmi Kapah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat siang Pak Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Silmi, terima kasih atas ketersediaannya untuk mengikuti sesi wawancara bersama saya. Tapi sebelumnya saya mau menanyakan dulu, uh, profesi Ibu Silmi sekarang sebagai apa? Sebagai guru, Mengajar di kelas berapa, Ibu? mengajar di kelas 6. Di kelas 6. Wah, sangat berat sekali ya, Ibu. Guru Ya. SD. Sebentar lagi. Oh ya, sebentar lagi mau menghadapi ujian nasional mungkin ya. Baik, Ibu Silmi. Nah, di sini saya sebagai pewawancara mau menanyakan, mungkin lebih ke sharing gitu ya terkait bela negara. Menurut pandangan Ibu Silmi, bela negara itu seperti apa? Menurut saya, bela negara itu ya segala sesuatu tindakan yang sesuai dengan Pancasila dan tidak merugikan negara atau tidak mencemarkan nama baik negara. Seperti itu mungkin. Terima kasih Ibu Silmi. Jadi pandangan Ibu Silmi itu bahwa bela negara itu kita berperilaku tidak mencerminkan, tidak menodai nama negara Indonesia ya. Iya. Baik. Sekarang kita di 2021 ini belum berhentinya masa pandemi coronavirus itu ya, Ibu Silmi ya. Ibu berprofesi sebagai guru, pasti ada kendala dalam mengajar. Boleh diceritakan Ibu seperti apa kendalanya? Sebelumnya saya mau menceritakan dulu background saya mengajar di mana ya Pak Fahmi. Boleh. Saya kebetulan mengajarnya itu di Sumedang, tidak di daerah kota, melainkan di daerah pesisian Sumedang, agak daerah ujungnya Sumedang, perbatasan dengan Indramayu dan Majalengka. Nah, di daerah saya itu kebetulan murid-muridnya itu masyarakatnya itu ekonominya dari menengah ke bawah. Dalam artian itu yang memiliki handphone itu hanya beberapa anak saja. Nah, kesulitan saya dalam mengajar adalah karena masa pandemi ini diharuskan untuk online ya. Jadi kesulitannya di saat saya mengajar secara online karena tidak adanya fasilitas yang memfasilitasi saya sebagai guru dan mereka untuk menerima materi dari saya. Sehingga kesulitannya itu dalam menangkap materi dari saya, dan tugas-tugas yang disampaikan oleh saya terkadang itu mereka tidak tahu karena tidak adanya fasilitas handphone dan sebagainya. Dengan keterbatasan tersebut, sikap yang diambil oleh Ibu Silmi dalam menjalankan tugas sebagai salah satu dari bentuk bela negara seperti apa, Bu? Nah, saya dikarenakan yang memiliki handphone itu sedikit dan terbatas, saya mendata siapa saja yang memiliki handphone. Nah, misalkan ada 5 orang yang memiliki handphone. Karena murid saya itu ada 20, jadi saya dibagi 5 kelompok. Dibagi 5 kelompok, dan ketua kelompoknya itu yang memiliki handphone. Jadi, mau tidak mau, yang tidak memiliki handphone itu harus datang ke rumah yang punya handphone untuk menerima materi dari saya, seperti itu. Oke, baik Ibu Silmi, terima kasih atas wawancaranya. Semoga apa yang dilakukan oleh Ibu Silmi mendapatkan hasil yang lebih baik, yang terbaik tentunya untuk negara. Semoga anak-anak kedepannya menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negaranya. Amin. Dicukupkan sekian interview dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nama saya Kanda Nugraha, CPNS tahun 2021 di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Lumajang. Hari ini saya berkesempatan untuk mewawancari
dua orang tokoh penting di SD yang saya sedang mengajar, SDN Gunung Putri. Yang pertama kita kenalkan dulu ini wanita cantik hari ini, ya, tamu kita Ibu Mega, guru kelas 2. Lalu, oh guru kelas 3 ya. Ya. Lalu ada juga Bapak yang tampan, iya, Pak Ian, guru PK. Iya. Hari ini saya berkesempatan untuk mewawancarai beliau-beliau ini. Nah, seperti apa sih nanti pertanyaannya? Simak terus videonya. Kita utamakan perempuan ya. Iya, perempuan dulu. Dari Bu Mega. Pertanyaan pertama Bu Mega. Bu Mega sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, Bu Mega, saya ingin menanyakan satu arti penting dari kemerdekaan. Menurut Bu Mega, kemerdekaan itu seperti apa? Bebas mengeluarkan pendapat. Bebas. Bebas apa? Iya, mengeluarkan pendapat apapun sih, tapi dengan jangan sampai ada apa namanya? Batasan. Oke. Tapi batasan, tapi jangan juga jadi perdebatan antara yang lainnya. Oh, jadi penimbulan apa? Pertengkaran. Kontroversial ya. Nah, iya, pendapatnya juga masuk akal. Iya, masuk akal. Boleh mengeluarkan pendapat. Pendapat apa lagi? Kira-kira hidup kita bebas, ada yang ngatur atau gimana? Karena kita tahu kan isu sekarang Palestina ya. Palestina kan kita tahu ya dikit-dikit digempur lah. Ya, menurut Bapak itu salah satu merdeka atau enggak? Dia nggak bebas beribadah, dia nggak bebas untuk kemana-mana. Intinya beribadah sih, rasanya itu. Intinya ibadah juga. Jadi intinya merdeka itu adalah kebebasan dalam semua aspek. Nah, itu guys kata Bu Mega ya. Kalau merdeka itu adalah kebebasan dalam segala aspek. Mau berpendapat, beribadah, berpakaian juga kayaknya Bu ya. Bebas tapi sopan lah. Bebas ya. tapi sopan. Iya betul, mantap sekali ya. Make up juga ya. Bebas ya. Bebas tapi temen. Tapi jangan ya. Ya guys gitu ya. Pandangan dari seorang Ibu Mega. Sekarang kita lanjut ke narasumber kita yang kedua. Ada orang yang kecil ini ya guys ya. Guru besar. Iya. Bapak Ian. Oke, Pak Ian. Pak Ian juga sehat ya? Sehat dong. Oh iya guys. Sebelumnya guys di sini mungkin kita nggak pakai masker karena alhamdulillah kita semua udah divaksin ya. Jadi insya Allah untuk protokol kesehatan kita udah melaksanakannya. Ian, menurut Pak Ian sendiri, menurut pendapat pribadi Pak Ian, pentingkah generasi muda mendapatkan bekal atau rasa cinta tanah air? Menurut saya, penanaman cinta tanah air terhadap generasi muda, apalagi yang disebut dengan generasi milenial hari ini, itu begitu penting sekali. Apalagi sekarang zaman teknologi dan informasi yang begitu cepat. Anak-anak dengan teknologi internet, dengan gadgetnya, dengan berbagai hal yang berhubungan dengan teknologi, ini akan informasi-informasi dari luar akan menyebabkan ada akulturasi budaya. Dari itu, makanya penanaman terhadap cinta tanah air ini dipentingkan. Seperti halnya begini, sekarang marak tentang berita-berita hoax, Pak Kanda. Oh iya. Berita-berita hoax ini harus diitukan oleh anak muda sekarang ini sebagai bentuk rasa cinta tanah air ini. Anak-anak muda sekarang harus bisa menjaga atau bisa menyaring, memfilter berita-berita hoax menjadi berita-berita yang baik dan benar. Begitu Pak Kanda. Oke, jadi menurut Pak Ian, supaya anak-anak cinta tanah air, yang pertama anak-anak itu selain cinta pada budaya, mereka juga harus pintar menyaring informasi ya. Oke, mantap sekali ya guys ya pendapat dari narasumber kita yang pertama maupun yang kedua. Oke teman-teman, sekian podcast kita ya, obrolan kita dengan narasumber-narasumber tadi. Intinya untuk menjadi orang yang mencintai tanah air, kita harus yang pertama pintar, cerdas menyaring informasi. Yang kedua, kita harus merdeka dari segala apapun itu halangan, sehingga kita dapat menjadi orang-orang yang cerdas, yang peduli pada negara kita. Satu lagi, jangan lupa patuhi terus protokol kesehatan. Sukses terus, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Rahmat Gumilar SPD, peserta LATSA CPNS Kabupaten Bandung Barat. Baik,
Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai seorang ibu pengusaha muda yang terkenal di daerah Lembang. Perkenalkan, nama ibu Saidah. Pelaku usaha yaitu dalam bidang makanan minuman gitu. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan. Yang pertama, apa yang ibu ketahui tentang wawasan kebangsaan? Waduh, berat juga ya saya ditanyain kayak gitu. Wawasan kebangsaan, kalau kita pernah saya dengar itu kayak cara pandang kita sebagai warga negara Indonesia terhadap apa yang kita punya lah, atau karakter-karakter dari bangsanya sendiri. Contohnya kayak bagaimana tentang politiknya, hukumnya, kemudian budayanya. Kalau saya pribadi sih kayak lebih keberagaman kuliner kita seperti apa gitu. Maaf ya, kayaknya itu aja sih kalau menurut saya wawasan kebangsaan. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara implementasikan bela negara dalam kehidupan sehari-hari menurut ibu? Bela negara, wah. Kalau ini kayaknya yang paling mudah, yang sekarang juga kita lagi menghadapi pandemi gitu. Salah satunya adalah gimana caranya kita menaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Kalau menurut saya pribadi yang paling mudah itu gimana kita melaksanakan protokol kesehatan. Salah satunya kalau saya sih kayak di tempat saya jualan gitu, memakai masker, kemudian menyediakan sanitizer seperti itu. Itu kayaknya mudahnya sih itu. Pertanyaan terakhir, Bu. Oh iya. Apa harapan ibu untuk bangsa Indonesia ke depan? Gak muluk-muluk sih, semoga pandeminya cepat berakhir, kemudian ekonomi kita juga bisa kembali normal gitu. Jadi kesulitan-kesulitan yang 1 tahun ini kita hadapi banyak orang gitu, mudah-mudahan bisa segera selesai, gitu aja sih. Oke, baik, terima kasih banyak. Sama-sama. Harapannya sama saja, berharap Indonesia kembali pulih semua bidang. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Analisis dan kesimpulan dari hasil interview 4 narasumber perwakilan masyarakat yang telah dilakukan oleh rekan-rekan kelompok kami itu adalah sebagai berikut. 4 narasumber tersebut terdiri dari 3 narasumber yang berprofesi sebagai guru dan 1 narasumber yang berprofesi sebagai pengusaha. Identitas narasumber sudah bisa dilihat di video sebelumnya. Dari semua narasumber yang sudah kelompok kami interview, jadi dapat kelompok kami simpulkan. Intinya, dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada narasumber, semua narasumber bisa menjawab dan mengetahui apa itu bela negara. Bela negara yang menyesuaikan dengan bidang, profesi, atau pekerjaannya masing-masing. Namun, satu hal yang memang kita ketahui dari narasumber, bahwa pada saat ini, pada saat pandemi seperti ini, pandemi COVID-19 ini memberikan dampak negatif, baik di dalam dunia pendidikan maupun di dalam usaha atau perekonomian. Dan mungkin akan menjadi efek domino yang menyebabkan dampak negatif untuk hal yang lainnya. Namun dari semua narasumber itu semua tidak menjadi kendala lagi, tidak menjadi kendala bagi para narasumber untuk mencari solusi bagaimana agar tetap bisa menjalankan kewajiban dan tanggung jawab di dalam pekerjaannya masing-masing. Salah satu bentuk bela negara di saat pandemi sekarang yang semua narasumber bicarakan adalah salah satunya yaitu dengan senantiasa menjaga dan memperhatikan protokol kesehatan. Adapun harapannya untuk kedepan yaitu dari semua narasumber yaitu adalah agar pandemi segera berakhir, agar semua kegiatan dapat berjalan dengan baik seperti semula. Mungkin itu hasil dari analisis dan kesimpulan dari kegiatan interview kami, kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.